Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang kisi-kisi atau bocoran soal PPS 2024. Namun sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Soal nomor 1. Berapa jumlah surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota? A. 1% dari jumlah pemilih tetap. B. 1,5% dari jumlah pemilih tetap. C. 2% dari jumlah pemilih tetap. D. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. E. 3% dari jumlah pemilih tetap. Jawabannya adalah D. Soal nomor 2. Apa kepanjangan dari PPS? A. Petugas pemungutan suara. B. Panitia pemutakhiran suara. C. Panitia pemungutan suara. D. Panitia pemilu suara. E. Petugas pemilihan suara. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Pantarli. Pantarli diangkat dan diberhentikan oleh A. PPS. B. PPK. C. KPU. D. KPPS. E. Pemerintah daerah. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Apa kepanjangan dari Pantarli? A. Panitia pemutakhiran data pemilih. B. Pelaksana pemutakhiran data pemilih. C. Petugas pemutakhiran data pemilih. D. Panitia pemutakhiran data pemilu. E. Pelaksana pemutakhiran data pemilu. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5. PPS menyampaikan hasil pleno rekapitulasi kepada, kecuali A. PPK. B. Panwaslu Kelurahan Desa. C. Peserta pemilu tingkat Kelurahan Desa. D. Perangkat pemerintahan tingkat Kelurahan Desa. E. Pantarli. Jawabannya adalah E. Soal nomor 6. Berapa jumlah anggota PPS? A. 2 orang. B. 3 orang. C. 4 orang. D. 5 orang. E. 6 orang. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7. PPS berkedudukan di A. Provinsi. B. Kabupaten Kota. C. Kecamatan. D. Kelurahan Desa. E. Ibu Kota Negara. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8. PPS diangkat dan diberhentikan oleh A. KPU Provinsi. B. KPU Kabupaten Kota. C. PPK. D. KPPS. E. Bawaslu. Jawabannya adalah B. Soal nomor 9. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas A. 1 orang ketua dan 2 orang anggota. B. 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. C. 2 orang ketua dan 1 orang anggota. D. 3 orang ketua merangkap anggota. E. Semua salah. Jawabannya adalah B. Soal nomor 10. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. UU Nomor 3 Tahun 2014. B. UU Nomor 4 Tahun 2015. C. UU Nomor 5 Tahun 2016. D. UU Nomor 7 Tahun 2017. E. UU Nomor 8 Tahun 2018. Jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Ketua PPS sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dipilih oleh A. PPK. B. KPU Kabupaten Kota. C. Anggota PPS. D. Bawaslu. E. Panwaslu. Jawabannya adalah C. Soal nomor 12. Sesuai UU Pemilu, PPS dibentuk paling lambat A. 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. B. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. C. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. D. 5 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah hari pemungutan suara. E. 4 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Komposisi keanggotaan PPS sesuai dengan UU Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit A. 20%, B. 30%, C. 40%, D. 50%, E. 60%. Jawabannya adalah B. Soal nomor 14. Dalam melaksanakan tugasnya PPS bertanggung jawab kepada A. Bawaslu. B. DKPP. C. KPU Kabupaten Kota. D. Panwaslu. E. Bupati. Jawabannya adalah C. Soal nomor 15. Kelompok penyelenggaraan pemungutan suara KPPS dibentuk oleh A. KPU. B. Bawaslu. C. PKK. D. PPS. E. Panwaslu. Jawabannya adalah D. Soal nomor 16. Berapa jumlah anggota KPPS? A. 4 orang. B. 5 orang. C. 6 orang. D. 7 orang. E.
3 orang. Jawabannya adalah D. Soal nomor 17. Siapakah yang bertugas dalam melakukan pemungutan suara di TPS A, KPU, B, PPK, C, PPS, D, KPPS, E, Pantarlih? Jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Dalam UU nomor 7 tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemilu adalah A. KPU, B. Bawaslu, C. KPU, Bawaslu, D. KPU, Bawaslu, KPI, E. KPU, Bawaslu DKPP. Jawabannya adalah E. Soal nomor 19. Lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu adalah A. DK Bawaslu, B. DK KPU, C. MK, D. DKPP, E. MKD. Jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Daftar pemilih tetap DPT disahkan dan diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. KPU RI, C. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, D. KPPS, E. PPS. Jawabannya adalah A. Soal nomor 21. Berapa jumlah pantarlih untuk setiap TPS? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, E. 5 orang. Jawabannya adalah A. Soal nomor 22. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 pemilu akan dijadwalkan secara serentak pada A. Tanggal 13 Februari tahun 2024, B. Tanggal 14 Februari tahun 2024, C. Tanggal 15 Februari tahun 2024, D. Tanggal 16 Februari tahun 2024, E. Tanggal 17 Februari tahun 2024. Jawabannya adalah B. Soal nomor 23. Keanggotaan DKPP ditetapkan oleh A. KPU, B. Presiden, C. Bawaslu, D. DPR, E. MK. Jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta, B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta, D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta, E. KPU Pusat di Jakarta, KPU Provinsi di setiap provinsi dan KPU Kap Kota di masing-masing kabupaten kota. Jawabannya adalah B. Soal nomor 25. DKPP menyusun kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas para penyelenggara pemilu. Penyusunan kode etik itu dilakukan dengan melibatkan A. KPU dan Bawaslu, B. MK dan Presiden, C. KPU dan MK, D. Bawaslu dan MK, E. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Jawabannya adalah A. Soal nomor 26. Di bawah ini merupakan asas-asas penyelenggaraan pemilu, kecuali A. Jujur, B. Tertib penyelenggaraan pemilu, C. Kepentingan umum, D. Ketokohan, E. Profesional. Jawabannya adalah D. Soal nomor 27. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat A. 2 bulan setelah pemungutan suara, B. 3 bulan setelah pemungutan suara, C. 4 bulan setelah pemungutan suara, D. 5 bulan setelah pemungutan suara, E. 1 bulan setelah pemungutan suara. Jawabannya adalah A. Soal nomor 28. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat bulan sebelum hari pemungutan suara. A. 18, B. 20, C. 22, D. 19, E. 25. Jawabannya adalah A. Soal nomor 29. Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Bupati, B. Bawaslu, C. Gubernur, D. KPU Provinsi, E. Presiden. Jawabannya adalah D. Soal nomor 30. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jawabannya adalah E. Soal nomor 31. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab kepada A. Rapat rutin, B. Rapat pleno, C. KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, D. Eksekutif. Dalam hal ini Presiden,
Gubernur dan Bupati Wali Kota. E. Legislatif. Dalam hal ini DPR, DPRD Kabupaten Kota. Jawabannya adalah B. Soal nomor 32. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini kecuali A. Relawan pengawas pemilu. B. Pendidikan politik bagi pemilih. C. Survei tentang pemilihan. D. Melaksanakan pemuktahiran daftar pemilih. E. Perhitungan cepat hasil pemilihan. Jawabannya adalah D. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa nonton part selanjutnya.